Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak gaul, ya. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan buat pemirsa di rumah yang nonton langsung acara Assalamualaikum Ustaz di RCTI, tinggal daftar saja di nonton@rcti.tv. Kritik dan saran Anda kirim saja via SMS, tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar. Komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Assalamualaikum Ustaz. Wallah, semangat banget sih Bu. Ini tadi saya dengar kabar make up dari kemarin ya. Mau datang ke RCTI make up dari kemarin. Ini yang di belakang Ali sama yang di sana sama ya, majelis taklimnya ya. Dari majelis taklim mana Bu? Yang bener ini, yang bener. 1, 2, 3 yang kompak. Dari majelis taklim mana Bu? Iya, tepuk tangan dulu. Orange. Ini kalau mati lampu kelihatan ini terang. Dari majelis taklim mana Bu? Daerah mana tuh? Tepuk tangan dulu. Dan yang di depan ya, dari majelis taklim mana Bu? Daerahnya? Di Pondok Tangerang, tepuk tangan dulu. Dan baik, alhamdulillah kalau ngomongin masalah akhlak gaul, kita sudah bersama Ustaz kita, Ustaz Aam. Assalamualaikum ya Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ustaznya ketawa-ketawa mulu, pegel kali nggak ada. Ya baik, ini luar biasa nih Ustaz. Kita akan ngobrolin masalah budaya negeri orang. Iya. Nah, Indonesia ini gampang sekali terinfluence kalau aku bilang ya. Kadang-kadang hal apapun langsung aja ditelan bulat-bulat gitu ya, terutama ya maaf ya untuk istilahnya ABG atau anak-anak muda saat ini. Kadang-kadang mereka menyaringnya kurang nih filternya nih ya. Nah, untuk itu kita akan masuk ke dalam pertanyaan kita, bolehkah seorang muslim mempelajari budaya negara lain yang tidak seagama? Nah, kalau misalnya boleh, batasannya seperti apa sih? Nah, ya, kalau berbicara tentang belajar budaya yang tidak seagama dengan kita, prinsipnya begini. Umat Islam itu diperintahkan untuk belajar apapun, selama itu jadi kemaslahatan, jadi kebaikan. Ada kita belajar kepada orang lain yang berbeda agama, berbeda budaya, selama itu akan jadi kebaikan untuk kita, tentu nggak masalah. Belajar kedisiplinan, belajar tepat waktu, ya, belajar apapun tertib, yang memang sifatnya positif, boleh. Nah, bagaimana dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita? Nah, tentu saja, jangankan berbeda agama dengan kita. Budaya orang, tanda petik orang Islam yang keluar dari ajaran Islam, itu juga tidak boleh kita ikuti. Nah, contoh. Kita punya budaya yang sifatnya misalnya menyekutukan Allah, yang dilakukan oleh umat Islam, tapi ada unsur menyekutukan Allah. Misalnya mau panen memberikan sesajen. Nah, itu kan budaya sebenarnya. Tapi karena ada unsur kemusyrikan, tidak boleh kita lakukan. Nah, apalagi itu dari non-muslim. Kalau itu akan merusak akhlak kita, moral kita. Nah, misalnya anak-anak sekarang ini memang kalau kita lihat kadang misalnya sekarang lagi musim Korea kan gitu ya. Di mana-mana Korea. Lagi musim ke barat-baratan, barat gitu ya. Nah, ini yang harus jadi catatan adalah para orang tua. Tadi saya senang katanya lihat ke kamarnya. Bagus tuh. Kan ada orang tua yang nggak mau tahu lah gitu ya. Nah, lihat ke kamarnya. Kalau ada, karena budaya itu budaya yang buruk, memang harus diingatkan justru sebelum besar. Nah, misalnya baru seneng-seneng lihat majalah-majalah yang berbau barat, yang berbau Korea, yang bertentangan dengan agama kita. Kita udah bilang, hati-hati ya, itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, jadi dari awal tuh harus sudah diingatkan.
Karena kalau sudah betul-betul menjelma jadi sebuah keyakinan, ini akan susah. Jadi memang walau bagaimanapun orang tua itu harus ikut terlibat dalam bimbingan untuk hal-hal yang sekiranya akan merusak anak-anak kita. Jadi intinya adalah belajar budaya apapun boleh, sah-sah saja, bahkan harus kalau itu akan jadi kebajikan. Tapi tentu saja kita harus pandai memilah, memilih, menyeleksi mana yang bisa kita terapkan dan mana yang tidak bisa kita terapkan. Nah di sini harus ada peranan orang tua, itu yang tidak kalah penting gitu. Iya, baik ya. Ini bahasan kita cukup seru nih hari ini ya. Dan mudah-mudahan nih hari ini kita banyak ilmu yang kita dapatkan nih. Nah sekarang kita kasih kesempatan kepada Bunda untuk bertanya. Wih udah siap banget nih Bu. Ayo Bu nanya Bu, ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Cici. Ibu Cici. Ada hadis, belajarlah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa Rasulullah menyuruh umatnya sampai ke sana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thalabul ilmi walau bisin kalau nggak salah ya. Sampai dengan negeri Cina nih. Intinya keterangan tadi itu populer sekali. Utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Memang kalau dilihat dari ilmu hadis, ini hadis adalah do'if. Tapi dilihat dari ayat-ayat lain dan hadis-hadis lain, sebenarnya ini senafas gitu. Ada ayat yang mengatakan siru fil ardi. Kamu harus melakukan perjalanan. Lalu kamu harus ngambil pelajaran dari perjalanan yang kamu lewati. Dan hadis ini juga jadi isyarat sebenarnya Tiongkok atau Cina sejak zaman dulu itu memang sudah berkembang, jadi ya? Sudah punya peradaban yang bagus. Ini artinya orang beriman tuh belajar kemanapun nggak masalah. Betul. Selama kita pandai mengambil mana yang akan jadi kemaslahatan gitu. Bahkan belajar ke negeri yang ateis pun, ke negeri yang tidak bertuhan, tapi kita ke sana belajar misalnya fisika, belajar kimia, belajar kedokteran, ya nggak masalah. Yang salah kalau belajar agama ke negeri ateis. Ya kan? Itu yang salah. Kan di kita tuh bangga kalau saya belajar Islam ke universitas di barat gitu kan. Kalau menurut saya kenapa kita harus belajar Islam kepada non-muslim? Iya. Gitu ya. Kalau mau ke barat ya nggak usah belajar Islam bidangnya mereka ya deh. bidang mereka gitu loh. Iya, baik. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada email yang masuk. Ali bacain dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Akhlak Azik ya. Baik. Ustadz, apakah Islam tidak menghargai perkembangan budaya? Saya lagi prihatin dengan perilaku agama suami saya. Ya ada aneh nih ya. Apa betul Islam memerintahkan makan di tampah beramai-ramai? Dan pakai tangan beramai-ramai. Apa benar laki-laki harus memakai sorban, celana cingkrang, terus berjanggut, kata dia. Wah. Saya rada bingung juga, nggak ada. Iya. Saya pinjemin satu. Ini bohongan. Apakah itu fikih Islam? Terima kasih atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini komplain seorang wanita yang kadang-kadang istilahnya mungkin si suami tidak menerangkan apa yang dilakukan ya. Terus kok jadi aneh gitu ya, kayak Michael Jackson gitu segini gitu kan tiba-tiba. Nah mungkin Ustadz punya jawaban tersendiri. Begini, ada yang kita harus bedakan mana agama, maksudnya ajaran Islam, syariat, dan mana budaya atau tradisi. Misal begini, sebelum Rasulullah diutus, Rasul tentu saja sebagai orang yang dibesarkan dalam satu budaya, dalam satu kehidupan, punya kebiasaan nggak Bu? Pasti punya. Kebiasaan cara makannya gimana? Nah, jadi ketika Nabi belum diutus oleh Allah, budaya Timur Tengah di sana kalau makan tuh satu nampan bareng-bareng. Gitu. Helga namanya tuh, makan sama-sama ya, prasmanan ya. Bareng-bareng ya. Itu lalu Rasul diutus oleh Allah. Nah, yang diluruskan yang berkaitan dengan syariatnya bukan makan dalam satu nampannya, tapi apa? Makanlah kamu dengan tangan kanan. Aturannya gitu. Itu syariatnya. Lalu kalau kamu makan cukup dengan 3 jari. Maksudnya kalau masuk ke mulut tuh jangan kan?
Ya itu tuh, nah dengan 3 jari itu kan ada 3 jari tapi lontong panjang sekali kan gitu, 3 jari ya, tapi panjang setengah 10 senti gitu. Oh, jangan. Jadi maksudnya 3 jari itu supaya apa yang masuk ke mulut itu sedikit. Karena supaya ngunyahnya juga gampang. Betul gitu kan. Nah, jadi yang kaitannya dengan syariat bukan di nampannya, bukan bareng-barengnya, tapi makan dengan tangan kanannya, makanlah dengan bismillah, lalu masukkan ke mulut secara perlahan, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian, terus gini, Nabi mengatakan kalau kamu makan, jangan ngambil makanan yang jauh dari jangkauan kita. Kan gitu. Harus tumpah-tumpah deh ya. Makanya kalau makan di depan kita cuma adanya cabai sama itu, ya cabai aja udah. Nah, orang yang lain harus ngerti puter gitu. Ya jangan biarlah Ali cabai aja, saya ayam kan gitu. Harus saya putar. Nah, itu syariatnya. Jadi memang harus kita bedakan mana syariat, mana budaya gitu. Contoh pakai sorban, pakai gamis ya. Sorban dan gamis itu budaya Timur Tengah. Jangan salah, Abu Lahab dan Abu Jahal itu pakai sorban, pakai gamis, ya. Nah, jadi sorban dan gamis itu bukan budaya Islam, tapi budaya Timur Tengah. Jadi dengan demikian, di Timur Tengah itu ada juga non-Muslim. Nah, yang beragama non-Muslim juga di sana pakai gamis, pakai sorban. Jadi sorban dan gamis itu bukan identitas Islam, tetapi identitas Timur Tengah. Nah, gitu. Cukup jelas ya, Bu ya. Iya, baik, dan sekarang kita akan lihat cuplikan dari sahabat kita yang ingin bertanya kepada Ustadz. Mari, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Syarah. Saya mau nanya nih, kira-kira kenapa sih anak-anak muda di negara-negara lain seperti negara Eropa, Jepang, Amerika, anak-anak mudanya itu lebih mudah untuk berprestasi? Kira-kira apa ya yang membedakannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz. Ya, intinya begini, memang kita itu kan percaya atau tidak, terima atau tidak, kita itu negara yang sedang tumbuh, sedang berkembang. Kelemahan negara berkembang suka silau dengan kemajuan orang lain. Tapi silaunya itu justru dengan hal yang buruk. Wah, anak muda di sana mabok, kita mabok. Anak muda di sana gaul bebas, kita gaul bebas. Tapi kita suka lupa dengan hal-hal positifnya. Nah, jadi memang yang harus kita contoh kan sisi-sisi positifnya, kerja kerasnya, sungguh-sungguhnya, selalu tekun gitu kan. Nah, tapi memang yang dicontoh oleh anak-anak muda di kita, oleh sebagian kecil sih ya, itu yang negatifnya. Jadi tugas kita ibu-ibu sebagai orang tua memang mengarahkan bagaimana agar anak-anak kita mencontoh itu yang positifnya. Tapi karena gini, umur remaja itu butuh role model, butuh model dia. Makanya kalau dia suka dengan model rambut seorang bintang, dia ikutin ya. Dulu masih ingat ibu-ibu ya, zaman dulu ada rambut model Lady Di. Rambut Lady Di. Kadang rambut tuh nggak sesuai dengan wajah. Nggak matching ya kan, di kita dipaksain. Ya dipaksain. Ada dulu rambutnya pirang gitu kan. Kalau pirang kulit putih masih nyambung, ya, oke lah gitu ya. Ini pirang pasti hitam, nggak nyambung. Bukan menghina ya, tapi cerita. Nah, jadi nggak nyambung gitu. Cukup ya? Iya, baik. Dan sekarang kita akan coba angkat line telepon kita lagi. Alhamdulillah sudah ada yang bisa dihubungi kita. Siapa dulu? Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Ini dari Susi di Kunciran Tangerang. Kunciran Tangerang, yuk. Iya, begini Ustaz, kan syarat nikah tuh udah jelas menurut Islam. Iya. Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, terus ada saksi, mahar, wali, ada walimah, apa adanya pengumur, ada surat izin istri pertama, numpang nikah, pembacaan, taklid. Ya, dan aturan banget. Itu banyak ya Ustaz ya. Iya.
Terus apa aturan itu menjadi bukannya itu cuma budaya? Terus menurut pandangan Islam itu gimana? Kayaknya sih saya mohon banget untuk penjelasannya, Ustaz. Iya. Iya, sebelumnya terima kasih ya, Ustaz ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Ya, ini memang kadang-kadang pada saat kita baru tahu tentang pelajaran Islam, akhirnya baru terbuka nih. Oh, itu nggak ada di Islam tuh. Ternyata adalah budaya gitu ya. Dan ini untuk menyikapi hal ini silakan Ustaz. Ya, sebenarnya yang tadi diceritakan itu banyak yang bernilai bukan budaya, tapi syariat. Seperti tadi, pernikahan itu harus ada orang yang dinikahkan. Iya. Jelas harus ada. Masa kita nikah dengan jadi makhluk nikah, gaib? Ya, makhluk gaib nggak mungkin. Jadi harus ada. Terus ada akad nikah. Emang harus ada, ya gitu. Ya. Ada mahar, ada saksi. Nah, tapi memang yang inti itu ada orang yang dinikahkan, ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi. Nah, walimah. Nah, di sini wilayah budaya di sini masuk. Ya. Kalau yang tadi 4 tuh syariat. Nah, adapun tadi tentang surat-surat, ya, harus ada izin istri pertama atau harus ada izin tinggal. Nah, itu administrasi negara deh ya. Nah, itu negara. Jadi memang dalam pernikahan itu ada unsur agama. Tadi yang 4, ya. Ada unsur administrasi negara, seperti surat nikah. Zaman Rasul nggak ada surat nikah, tapi kita sebagai warga negara Indonesia harus punya surat nikah, gitu. Iya. Jadi jangan gini, Rasul aja nggak punya surat nikah, ya, mana dalilnya ada surat nikah, kan gitu. Harus ada, kan gitu. Nah, kemudian tadi ada walimah. Walimah itu di situ ada unsur budaya. Makanya dalam walimah atau pesta itu kan ada pakaian Sumatera Barat, ada pakaian Jawa, Sunda. Selama itu tidak melanggar syariat Islam, nggak masalah. Walimah. Lalu Nabi mengatakan aulim walau bisyat. Walimahlah kamu. Walimah itu tujuannya supaya kita mengumumkan pernikahan. Makanya pernikahan itu yang bagus diumumkan. Jadi jangan gini, kamu udah nikah belum? Ada aja. Iya. Ini kita rahasia, ya. Yang benar, kamu tuh udah nikah belum? Ada aja. Hanya Allah yang tahu. Iya. Itu salah. Jadi pernikahan makin banyak yang tahu makin bagus. Supaya orang mendoakan. Nah, itu wilayah walimah. Ya tidak ada fitnah juga ya Ustaz ya. Iya, betul. Iya, baik. Ya baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Pada Kesempatan kali ini, dan Ali ingin mengambil kesimpulan memang bukan hal yang mudah kita sebagai orang tua untuk menyortir apa yang istilahnya diterima oleh anak-anak kita. Apalagi sekarang banyak sekali media ya, dari mulai internet, TV, segala macam yang istilahnya secara nggak langsung tanpa kita sadar anak-anak kita terinfluence ke sana. Nah, untuk membekali ilmu nih supaya anak-anak kita bisa menyaring, wah ini baiknya yang aku ambil baiknya aja deh, yang buruknya jangan diikutin gitu. Nanti gimana Ustaz? Pertama memang harus ada keteladanan dari orang tua. Itu yang karena dalam pendidikan itu keteladanan kata orang tua dulu berarti ya. Yang kedua, kita ke anak-anak itu harus memberikan rambu. Ini boleh karena begini, ini tidak boleh karena gini, ini bagus karena ini tidak bagus karena ini. Makanya katanya dari jadi orang tua tuh walau bagaimanapun harus banyak belajar. Apalagi anak-anak sekarang itu lebih ingin alasan. Ya. Iya benar. Kita bahkan menyuruh sholat juga harus, ayo sholat biar kamu disayangi Allah, ayo sholat biar dicintai Allah, itu yang bagus. Sholat disiksa nanti. Nah, jadi jangan tiba-tiba disiksa kamu, ya kan gitu. Sambil melotot, sholat siksa, kan gitu. Jadi, neraka. Ya. Jadi maksudnya kita itu ketika melarang kasih alasan itu biasanya lebih bisa diterima oleh anak-anak sekarang. Gitu. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Bunda, semua yang ada di sini.